Baik teman-teman, saat ini saya sudah bersama Abah Tatang. Beliau adalah salah seorang tokoh yang berada di kawasan Desa Mulyahati ini. Dan beliau salah satu tokoh yang mengetahui kurang lebihnya mengenai informasi situs-situs yang berada di kawasan Desa Mulyahati ini. Nanti kita akan mendengarkan apa saja yang disampaikan oleh beliau terkaitan dengan situs-situs sejarah yang berada di kawasan ini. Baik, assalamualaikum Abah Tatang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ganggu waktunya ya. Ya, insya Allah. Ya. Nah, Abah Tatang, sebelumnya mohon maaf mengganggu kegiatannya, aktivitasnya. Iya. Ya, intinya gini Abah Tatang, bisa tolong disampaikan kepada kita semua, khususnya pada generasi, mengenai awal mula keterkaitan situs-situs yang berada di kawasan, khususnya Desa Mulyahati sini, di sekitaran sini. Ya, insya Allah. Insya Allah yang saya temukan gitu ya, dari dulu yang saya ketemu gitu ya, dari dulu itu yang mudah-mudahan pastilah istilahnya baik atau tidaknya gitu ya, betul atau tidaknya. Misalnya itu orang tua dulu pernah mengatakan begini, kata orang tua yang dulu pertama dia yang membuka wilayah ini, yang membuka babakan ini dibilangnya babakan Dayakolot itu ya. Oh, Dayakolot ya. Babakan Dayakolot. Babakan Dayakolot. Dan ke bawah arahnya wilayah Lembur Sawah sebelah sono. Lembur Sawah. Ya. Nah, ini di sini dulu pertama tuh ya. Yang pertama itu Mahaji Langlang Buana yang membuka di sini sama Macakara Buana. Itu ya. Yang pertama awal dia membuka wilayah ini. Nah, di situ udah dia membuka ini, wilayah ini dibikin kampung sama dia tuh ya. Sampai dia bikin sawah satu petak tuh di bawah di sebelah sana tuh ya. Nah, di situ dia bilangnya cuma hanya saya yang bisa dulu pertama membuka babakan di sini. Yang pertama ini hutan. Hutan dulu. Ya. Masih penuh sama pohon-pohonan rungkun-rungkunan itu yang dibilang apa? Leweng lah gitu ya. Ya? Nah, leweng. Nah, di situ dia menggarap ini. Nah, sampai di situ udah dia ada temennya lagi, datang ke sini ngikuti sama dia tuh ya, yang sana tuh, yang situ sana tuh ya. Yang pertama yang ada di atas itu Mbah Dharma Kusuma sama Mbah Wijaya Kusuma sama Mbah Jangkung, yaitu Dewa Kabayan. Ya, Dewa Kabayan itu. Sama juga ada lagi yang mengikuti dia yang dari sono tuh ya, di sebelah Mahaji Singa Mengala. Nah, di situ dia arahnya bersatu. Nah, awalnya di situ sampai bersatu di sini, ya, sampai ke dia buka di sana di atas tuh yang situ Mbah Dharma Kusuma tuh ya. Di situ dia kompromi gitu ya. Berkumpullah di situ. Udah berkumpul di situ. Nah, di situ baru udah sampai ada kumpulnya di situ, seperti misalnya kalau pusat lah gitu ya. Seperti kantoran itu misalnya. Nah, di situ baru berpencar. Ada yang ke sana, ada yang ke sono, gitu ya. Ada yang balik lagi ke sana, ke istana, ke kebun raya tuh ya. Nah, itu awalnya di situ yang saya pahami itu ya. Pertama dia yang bilang sama saya begitu awalnya. Nah, di situ kata dia terus ini, tapi jangan ditinggal. Bekas-bekas orang tua di sini harus ada yang meneruskan. Ya, kata saya insya Allah kalau saya masih hidup, masih bisa memperjuangkan ini, mempertahankan ini, insya Allah diterusin itu bekas-bekasnya orang tua. Nah, di situ awalnya. Nah, saya juga nggak bakal bisa panjang lebar itu ya menerangkan itu ya. Cuman hanya sampai di situ keadaannya yang saya temukan itu. Ya, mudah-mudahan aja itu jadi jadi hikmah untuk semuanya. Jadi secara jalan tuturan aturan orang tua itu jadi berkah sama kita semua. Jadi memang situs-situs yang berada di kawasan ini itu kurang lebihnya bahwasanya awal mulanya itu Abah Tatang yang pertama kali yang nemukan itu. Dia bilang sama saya kan gitu, dari orang tua kakek saya tuh yang bilang, nah ini tadinya begini kata kakek tuh ya. Udah nanti kalau udah kakek udah meninggal, udah nggak ada, udah lanjutin aja ya, insya Allah kata saya gitu, ya nggak bakal ditinggal deh kalau bekas orang tua kan gitu ya. Ya, sampai sekarang tiap tahunnya misalnya awal Muharram gitu ya, yang dibilang seleh tahun, mapan tahun. Nah, di situ dibilangnya sampai dibilang sirkah bumi. Gitu. Jadi kembali lagi kepada habitatnya lagi gitu ya. Pertama kita ini makanan nih ya.
nanam singkong kayak, nanam kacang kayak, nanam talas kayak, nanam apa aja yang ada di bumi ini nanti diriakan, jadi hasilnya kembali lagi kepada bumi, itu cuman hanya sari rasa, ya. Kalau yang makannya kita semua tuh ya, itu cuman hanya sari rasa. Kenapa? Kan itu simbolnya ada doa-doanya itu. Jadi bahasanya begitu caranya pemerintah menerangkan itu. Jadi kembali lagi kepada bumi. Oh, jadi memang ada semacam kegiatan-kegiatan. Ada. Kegiatan tiap tahunnya ya. Tiap tahun ada. Ya pasti memang ini adalah situs-situs yang berada di sini awal mulanya informasinya dari kakek Abah Tatang iya. yang hasil dijalankan oleh Abah Tatang iya. untuk menjalankan amanat mungkin ya. Iya, itu amanat. Jadi kan kalau amanat sama orang tua berat kan tuh ya. Iya. Berat. Makanya alhamdulillah sampai sekarang dijalanin. Udah nyampe lah 40 tahunan lah gitu 40 ya. 40 tahunan ya. Jadi terusin aja terus tiap tahun begini, tiap tahun begitu. Tapi ini Pak Batatang kan sudah masuk Dinas Cagar Budaya ya situsnya ya. Masuk. Itu sejak kapan ya? Kemarin-kemarin tuh. Habis ini baru ada 1 tahun tuh. Baru setahun ya? Iya, baru 1 tahun. Kan ada banyak pertanyaan ke sini ya dari pihak peneliti itu ya, pihak orang tua yang dari Banten, dari Pelabuhan Ratu. Pada nengok kemari itu dia mapai itu situ-situ, dia nanya, kata saya begini, ya kalau betul ya iya kan, kalau bukan ya bukan, jangan diituin kata saya. Kata dia, oh iya betul ya, kalau iya betul ya terus kan, kata saya gitu kan. Ya jawabannya. Saya hanya menjalankan amanat dari orang tua dulu, nah itu dijalanin. Nah di situ ada dari pihak peneliti pada datang kemari, pihak pemerintahannya juga pada datang kemari, apalagi tuh. Wali kota pun juga udah pada kemari. Ya. Pak Camat juga udah pada kemari, udah pada nanya, udah pada tahu dia. Insya Allah kata saya, kalau saya sepengetahuan saya, tapi itu saya nggak bakalan melebihi dari orang tua, gitu. Ya, dalam artian kan memang sudah secara resmi tercatat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan tempat-tempat ini adalah memang masuk kategorinya situs sejarah. Betul, ya, betul. Iya. Itu kan memang pentingnya untuk yang dimana untuk generasi yang akan datang ya. Gitu kan? Sehingga generasi yang akan datang mah paribasana tepar menobor gitu. Benar eta maksud jeung tujuannya gitu. Jadi ulah itu kan kalau kata orang tua begini bilangnya tuh ya. Nah, kalau orang Sunda jangan menghilangkan khas Sundanya atau peradaban Sundanya. Nah, kalau bahasa Sundanya hilang nanti cuman hanya tinggal tulisannya doang kan gitu. Betul. Bilangnya begitu ya. Jadi habis itu kalau di situ, makanya harus kita secara tuturan dan aturan itu harus dijalankan. Ya, harus dijaga kebudayaannya. Betul ya, itu memang itu. Hilang, ya. Salah satunya paling minimalnya bahasanya. Betul. Kan, betul. Jangan sampai bahasa Sunda itu seiring waktu berjalan punah begitu aja. Nah, gitu. Jadi nantinya buntu kesananya kan. Jadi nggak ada yang meneruskan gitu kalau hilang bahasanya kan gitu ya. Nah di situnya alhamdulillah, di situ padanya ya alhamdulillah. Kalau saya jawab apa adanya, yang ketemu sama saya udah ditemuin itu baru dikeluarin bebannya kan gitu. Berarti memang situs-situs ini memang sudah banyak dari mana-mana yang berkunjung ya. Banyak, udah banyak ya. Udah banyak ya dari. Itu yang tahun kemarin tuh yang dari apa? Jawa tuh ya dari Semarang juga udah ada kemari tuh ya, orang tua dari situ. Lantas dari Jawa Timur juga udah pernah kemari. Nah dari Cirebon, Banten, dari orang Pasitalaga udah pada kemari, udah pada nengok. Nah yang punya padepokan yang dari Tangerang itu, yang dibilang namanya Pak Gayusman, udah kemarin tuh satu padepokan 38 orang pada datang kemari. Nah di situ saya nanya, betul bukan Pak? Kata saya gitu ya. Oh iya Pak, ini nggak salah kata dia. Syukurlah kalau nggak salah. Alhamdulillah ya. Syukurlah kalau nggak salah. Saya cuma nanya-nanya begitu. Betul atau tidak? Iya atau bukan kan gitu ya. Iya, nah itu kalau bukan ya bukankan aja. Kalau iya ya iya kan. Kenapa? Cuman kalau saya bilang apa adanya kan gitu. Ya, terserahlah. Apalagi dia udah lebih pengalaman, udah lebih punya sejarah kan gitu ya. Nah di situ kalau saya sih sejarah saya cuma hanya begini doang kan gitu. Bisa aja buat ya, cuma hanya kerja begini, nyangkul ngelayan gitu kan. Nah itu sejarahnya. Sosok seperti
yang Iya. seperti Abah Tatang ini yang ya tidak terlihat lah gitu. Jadi Abah Tatang, untuk situs-situs yang berada di sini khususnya seperti yang tadi disebutkan adalah situs siapa, Dharma Kusuma, ya. iya. Nah, mengenai situs, kenapa itu dinamakan situs Dharma Kusuma dan siapakah itu? Itu ini begini ya tuh ya. Kalau istilah dari wayang tuh ya. Ini lahirnya kalau dari wayang tuh ya istilahnya, ini lahir seperti dari Dewi Kunti Nalibrata. Putra Pandu Dewanata yang dibilang Abhyasa. Nah, itu kalau diistilahkan seperti itu, makanya Pandu Dewanata yang dibilang Abhyasa itu sesepuh-sesepuh, kalau dari wayang ya sesepuh Amarta. Ya, Pendawa atau Amarta itu ya yang dibilang itu punya anaknya berapa? Cuman hanya 5. Satu Arya Bima, satu Dharma Kusuma yang dibilang Semyaji, yang kedua Bima Arya yang dibilang Walkodara, yang ketiga Sasrabahu yang dibilang Arjuna kalau di wayang tuh ya. Nah, yang keempat, yang kelima Nakula dan Sedewa. Itu seperti itu. Ini lakonnya. Nah, kalau seperti di wayang. Nah, itu jadi putra-putranya itu, putra-putranya Pandu Dewanata yang mempunyai ibu, kalau di wayang Dewi Kunti Nalibrata. Kalau di kita, misalnya di orang gitu, misalnya Ibu Kuning kek atau Ibu Galuh kek. Nah, itu yang seperti itu. Jadi apa? Kenapa dinamai Dharma Kusuma ini berarti merupakan penamanya merupakan satu simbol gitu. Simbol itu memang simbolnya, iya. Merupakan simbol. Iya. Biasanya ini kalau misalkan mengistilahkan dari pewayangan, Iya. ini anak dari Pandu Dewanata. Pandu Dewanata Iya. dengan Kunti Nalibrata. Kalau diistilahkan dari pewayangan. Nah, makanya di situ kan di perwayangan juga itu disimbolkan gitu ya. Yang diolah para pedalangan itu yang disimbolkan yaitu itulah secara itulah. Nah, terus Abah Tatang, apakah situs-situs yang berada di sini kira-kira menurut apa namanya Abah Tatang Ya. masanya itu apakah keterkaitan zaman kerajaannya itu apa masa Pajajaran atau sebelum Pajajaran, Abah Tatang? Itu rupa-rupanya tuh ya, kalau dibilang itu memang arahan Pajajaran. Masih masa zaman Pajajaran. Masih zaman Pajajaran. Kenapa? Awalnya tuh ya, itu yang dibilang Langlang Buana itu, yang itu Ki Buyut Endan itu aslinya namanya tuh ya. Cuman hanya dia punya latihan berhubung mengembara ke sana kemari melanglang Buana yang dibilang Langlang Buana. Itu awalnya dia orangnya bukan orang sini. Orang Penjalu. Orang Panjalu. Iya, Cirebon. Nah, sama dengan Mas Cakra. Cakra Buana. Nah, itu awalnya dari situ. Kenapa saya mengatakan dia yang ngomong gitu ya? Kamu kan kalau bahasa Melayunya itu ya, kamu kan bukannya orang Bogor asli, kamu dari Penjalu, dari Majapahit. Kata saya, masa iya? Curug aja, kata dia kan gitu ya. Papai ke sono. Nah, di situ ya alhamdulillah saya mengapai ke sono tuh ya. Pertama awal dari Kebon Raya. Dari Kebon Raya sampai ke Guha Walet, sampai ke Guha Inten, dari Guha Inten sampai ke Gunung Jati itu ya. Dari Gunung Jati sampai ke Leuweung Sancang, dari Leuweung Sancang sampai ke Pamengpeuk Garut. Nah, balik lagi kemana dari Pamengpeuk Garut sampai balik lagi ke Gunung Lawu, ke Telaga Bodas. Nah, situ saya kembali lagi kemana? Ke Cikunul. Arya Wirata. Raden Arya Wirata nu datar Majalaya Cikunul Cianjur. Nah, di situ nengok kembali lagi kemana? Ke Subang, ke daerah Cirata. Sagala Herang, di situ ada yang dibilang Wangsa Goparana. Wangsa Goparana. Iya. Nah, di situ kembali lagi kemana? Turun sini ke Salak 1. Girijaya. Ya, Salak 1 Girijaya Pasir Rengit. Nah, nyampe sini sampai Salak 2. Haji Gajah Gumencrang. Oh, Gajah Gumencrang. Ya, nah di situ saya kembali lagi tahun kemarin tahun 2003 kembali lagi kemana? Ke Salak 3 yang dibilang Arca Domas dari Tanyolaya ke atas. Nah, itulah
kaki berjalan mengikuti itu. Nah gitu awalnya saya ditemuin ini ya, makanya di situ alhamdulillah ini bekas-bekasnya orang tua sedikit-sedikit juga kelacak tuh ya. Pertama awal dari kebun raya, dari Raksa Jagaraga, Eka Denta, Mbah Jepra, sampai ke Mbah Jamrong, sampai ke Siung Wanara, sampai ke Surya Kencana. Ya, alhamdulillah di situ saya arahkan. Nah di situ udah ketemu itunya, titik-titiknya, ya udah satuin aja. Nah rangkumannya di sini keadaannya dari setiap tahun itu awal tahun, akhir tahun, 1 Muharram diriakan semua. Yang diadakan kegiatannya. Diadakan kegiatannya. Nah itu aturan yang saya temukan. Nah itu udah kata semuanya tuh ya. Ya alhamdulillah di situ cuman hanya saya nemukan cuman hanya sampai di situ. Nah, terus kalau boleh nih Pak bercerita sedikit, tadi agak menarik juga saya itu ketika Abah Tatang tadi menceritakan bahwasanya dulunya ini adalah nama daerahnya itu Dayakolot. 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 Ya. Gitu. Nah ini apa maksudnya dinamakan Dayakolot ini memang karena ada apanya gitu Pak? Keadaannya begitu. Dari dia kan dibilangnya orang tua yang bikin itu, dia orang tua. Nah dibilang itu makanya dibikin wilayah Babakan Dayakolot. Babakan Dayakolot. Iya. Kenapa begitu? Habis coraknya ke situ arahnya dia bilangnya gitu ya. Jadi saya nggak bisa ngerubah lagi itu ya. Itu. Nah cuman kalau ke sini arahnya tuh ya dibilangin aja Lemur Sawah Babakan Dayakolot. Lemur Sawah Babakan Dayakolot. Nah itu jadi arahnya ke bawah sebelah jalan ke sana. Nah itu jadi makanya kalau orang tua dulu bikin nama itu jadi nggak lanjut lah gitu. Kan cuman sekarang dirubah lagi ini di sekarang nih ya, Babakan Dayakolot ini dibikin dirubah dari Saung Eling. Ya sekarang jadi Saung Eling yang punya nama. Ya soalnya ketika Bapak bilang tadi Dayakolot, jadi saya teringat sama nama daerah Dayu Pakuan itu Pak. Apakah memang apa namanya kan kalau saya pernah baca sebuah catatan itu ya, bahwasanya kan seperti Batu Tulis itu kan disebutnya Dayu Pakuan. Betul, betul. Nah makanya ketika Bapak di sini menyebutkan Dayakolot, Babakan Dayakolot. Nah, jadi arahnya penarikannya dari Galuh Pakuan. Dari Galuh Pakuan Batu Tulis atau dari Galuh Pakuan Pejajaran. Sebetulnya itu. Sebetulnya itu. Ya berarti mungkin ya masih satu kawasan mungkin. Satu kawasan, satu kawasan, ya. Makanya kenapa di sini banyak sekali situs-situs. Ya. Baik Abah Tatang, ya. Terima kasih banyak informasinya, moga aja bermanfaat. Buat amin, amin. Ya ini juga saya udah bersyukur banget itu ya, udah pada suka kemari, udah pada nengok kemari, udah pada nyampe kemari. Jadi artinya saya bilang begitu di sini bukan saya orang tahu, bukan saya orang mengetahui dari segalanya, cuman hanya dari perjalanan saya yang ketemu sama saya itu apa adanya yang dibilangin seperti ini, gitu ya. Jadi supaya jelas, tegas itu istilahnya ya. Jadi ntar nggak mencok-mencokan gitu. Betul, itu. Nah di situ saya cuma hanya bisa mengatakan segitu dari pengalaman saya. Kenapa? Orangnya bodoh. Bisa aja. Tidak berilmu, tidak berpengalaman. Kenapa? Keadaannya cuma hanya segini-gininya. Orang Jepang nyangkul. Jadi nggak ada ilmuwan gitu. Pengetahuannya cuma hanya segini. Cuma hanya waktu dulu ini kaki melangkah ke sana, ke sana, ke sana. Nah, itu aturannya cuma segitu. Baik, mungkin sebelum penutup mungkin ada satu pesan dari Abah Tatang atau harapan khususnya kepada generasi muda gitu kan, ya, untuk kedepannya bagaimana gitu kan. Nah saya mohon pesan gini ya, sebetulnya pengen banget itu ya anak muda dari zaman sekarang mengetahui misalnya perjalanan orang tua atau misalnya langkah-langkahnya orang tua buat meneruskan seterusnya. Pengennya itu. Makanya di sini diarahkan dari Saung Eling itu ya anak-anak muda ditarik sedikit-sedikit. Jadi supaya dia paham, supaya dia mengerti, nanti bisa tahu lacaknya orang tua. Insya Allah aparat yang terkait bisa memaklumi, bisa memandangi, bisa menjalani dari segala segi materi orang tua, dari perjalanan orang tua di masa dahulu.
mudah-mudahan aja. Dari pertama dari pemimpin negara sampai bawah negara, mudah-mudahan. Nah ini kenapa? Bukan hanya satu wilayah, ya. Bukan hanya satu wilayah, tapi seluruh dunia. Insya Allah ada menjunjungkan dari harkat derajat martabat manusia yang seutuhnya, yang sejujurnya, yang sebenar-benarnya menjadi manusia anu nyata. Kan sekarang mah banyak, ya. Jiganya mah orang, jiganya orang, manusianya nggak ada. Nggak ada manusianya. Orangnya banyak yang pinter gitu, pinter gini, pinter gini. Tapi kok kenapa orang tua ditinggal? Kak, kenapa perjalanan orang tua nggak diterusin? Ya, kenapa? Ini nanti bahan terjadinya. Segala apapun terjadi dari alam ini jadi malapetaka. Kenapa? Lupa diri kita kepada orang tua kita. Nggak bakalan ada kita kalau nggak ada orang tua kita. Zaman dulu sampai sekarang. Kan gitu ya? Betul. Nah itu sebetulnya kalau saya ingatkan, insya Allah mudah-mudahan saya menggapai ke pihak pemerintahannya, ke pihak keamanannya, ke pihak generasi pemudanya, ke pihak penerusnya yang pelacak, ahli melakoni, menjalani bekas-bekas orang tua. Mudah-mudahan nyampe, mudah-mudahan tercapai kagapai cita-citanya sampai ke tujuannya. Itu maksudnya. Jadi kita supaya gini, kan kalau kata orang tua dulu gitu ya, makanya dibilang rawe-rawe rantas, malang-malang putung, peyek-peyek lengan, pantai-pantai tangan, searah sejajar. Nah, kenapa ada pejajaran? Pejajaran itu yang dibilang pediadiarana. Jadi satu jajar, satu arah di antara saudara dengan saudara. Nah, di situ cuman tidak bisa membedakan bangsa atau agama. Kenapa? Sama. Bangsa itu, suku itu, agama itu sama. Nah, di sini keterbukaan saya, dua tangan terbuka, insya Allah agama pun yang mana juga sama baiknya, sama bagusnya. Kenapa? Asal yang benar-benar taat menjalankannya, patuh kepada agamanya. Bangsanya sama. Kenapa? Dibilang sama. Cuman warna yang beda. Ada bule, ada sipit, ya. Ada itu, ada ini. Nah, itu cuma hanya warna. Kenapa? Kalau kata saya nggak bisa dibedakan. Kenapa? Tuh dari sononya siapa? Dari orang tua kita yang pertama dibikin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibentuk manusia, siapa Hawanya? Cuman hanya Adam, sama dengan Hawa. Nggak bakalan ada semua kalau nggak ada itu. Makanya kata saya nggak bisa membedakan. Sama juga. Sama aja ya. Sama. Ya kan? Yang membedakan hanya warna. Warna. Kenapa? Biarpun orang bule, biarpun orang Jepang, biarpun orang turis, rasanya sama. Sama dengan kita. Hidupnya pun juga sama. Kenapa? Satu rasa, satu kehidupan. Kenapa? Ya kan hidup cuma hanya satu. Siapa yang hidup? Yang mana? Yang maha di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mah nggak hidup seperti gedebong. Yang hidup cuma hanya Dia. Kesemua ada yang di alam, semua ada di yang muka bumi. Hidup cuma hanya Dia yang punya hidup. Nah, saya paham, saya cuma situ. Terima kasih banyak Mahan ini apa yang disampaikan sama Batatang. Terima kasih banyak, khususnya kita juga sebagai generasi penerus. Amin, amin. Khususnya saya berada di sini beserta tim, sangat bersyukur sekali bisa ketemu dengan Amin. Batatang. Kita mendapatkan banyak informasi dan nasihat-nasihat berserta wejangan yang semoga aja kita pun, khususnya saya yang ada di sini beserta tim, bisa menjalankan harapan dari Batatang yang tadi udah disampaikan. Insya Allah, moga-moga. Jangan mudah-mudahan, harus kita moga-moga, harus kita kudu. Kenapa? Kalau tujuannya kita baik, pasti hasilnya juga baik. Amin, amin. Kalau tujuannya kita lurus, pasti hasilnya juga lurus. Bukannya insya Allah bohong, cuma hanya obat. Tapi harus kita yakin, harus kita jalankan, harus kita tekad kita yang meluruskan dari pola-pola pikiran kita. Mudah-mudahan nyampe insya Allah. Amin. Terima kasih banyak Batatangnya. Amin, sama-sama.
Mohon maaf mengganggu waktu kegiatannya. Nggak, nyantai aja. Mohon maaf juga bila ada salah kata dari saya. Gitu kan. Nah itu juga sama tuh ya, bukan maaf aja tuh ya, bukan motong ya. Nanti kalau kata-kata saya yang salah, ya itu harus dimaafkan, harus dimaklumi ya. Kenapa? Tadi ya udah dibuka. Kenapa? Pengalamannya bodoh, ilmunya kurang, pengetahuannya juga, apalagi didikan lahir, didikan batin, didikan rohani juga kurang. Kenapa? Tidak sampai ke situ arahnya. Kenapa? Namanya juga orang cuma hanya segini keadaannya. Gitu. Baik teman-teman, demikian apa informasi yang disampaikan oleh Mbak Tatang. Moga aja apa yang disampaikan ini sangat bermanfaat khususnya buat kita semua sebagai generasi yang akan datang, sebagai generasi penerus untuk bagaimana bisa menjalankan dan mengikuti apa yang sudah tertanam, apa yang sudah ditelurkan dan diwariskan oleh para orang tua terdahulu. Bisa kita kembangkan, bisa kita teruskan. Intinya semangat perjuangan itu jangan pernah kendur, kita harus tetap berjalan melangkah ke depan untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Nala Shira.